Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu mau nanya untuk Rasya ya. Rasya itu sebenarnya kelas berapa? Kelas 9, kelas 8 atau karena di Google Classroom Ibu, Rasya itu masuk ke kelas 7, 8, dan 9 juga. Kelas 9. Ya, rahasianya ada 2, Bu, namanya. Iya, Rasya Najwa Kamila. Iya, saya kelas 9, Bu. Oh, tapi kok ada yang bergabung juga ya di grup Google Classroom ini, IPA, kelas 7 dan 8. Tapi nama kamu mungkin salah masuk. Hah? Mungkin salah masuk. Iya, khusus Rasya nanti Ibu keluarin ya di kelas 7 dan 8. Iya, Bu. Ya. Kita fokus ke kelas 9. Ya. Oke. Kemarin kalian sudah membuat mini mapping ya mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan. Apakah sudah dibaca? Nah, di mana kalian kemarin sudah membuat mini mapping sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan ada 2 ya, pada tumbuhan dan hewan, ya, khususnya pada makhluk hidup. Nah, di mana hari ini kita akan mempelajari bagian yang dipelajari yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan sistem perkembangbiakan hewan. Di mana pada sistem perkembangbiakan tumbuhan yaitu terdapat 4 bagian ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Nanti bagi yang sudah mengikuti Zoom boleh diisi absennya ya sesuai dengan yang kemarin ya, sesuai dengan yang hadir hari ini di Zoom. Ya. Kalau ada yang tidak hadir ya ditulis kehadirannya gitu. Apakah sakit atau izin. Tolong beritahu temannya. Nah, di dalam sistem perkembangbiakan tumbuhan terdapat perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan beku, dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, di sini yaitu terdapat perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae yaitu terdapat 2 perkembangbiakan ya. Di mana yang pertama kita bahas dulu ya mengenai vegetatif. Nah, di dalam vegetatif yaitu terdapat 2 perkembangbiakan yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa sih yang dimaksud dengan vegetatif alami dan buatan? Yang tahu? Kalian pernah ya belajar vegetatif alami dan buatan di SD mungkin ya, di SD kalian pernah. Nah, vegetatif alami dan buatan itu apa sih? Yang tahu? Yang tahu? Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang berlangsung tanpa adanya campur tangan manusia. Ya. Nah, berbeda dengan vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu kebalikannya ya. Apabila berlangsung dengan campur tangan manusia. Sebelum kita belajar generatif, kita mempelajari vegetatif terlebih dahulu ya. Nah, di dalam vegetatif alami yaitu terdapat pada rizoma. Rizoma yaitu tumbuhan pada yang
Terdapat pada akar ya, apa contohnya ya. Kemudian apa? Rizoma itu contohnya pada apa? Atau pada akar yang dapat tumbuh di akarnya pada apa? Pada tanaman apa? Apa coba pada rizoma? Pada tanaman jahe ya, jahe, lengkuas, kemudian jahe-jahean ya, atau yang dimaksud dengan zingeberei. Nah, jahe dimaksud dengan vegetatif alami karena perkembangbiakannya itu secara alami yang terbuat yang perkembangbiakannya terbuat dari rizoma ya, dari akar itu sendiri. Kemudian stolon contohnya pada tanaman apa? Apa? Pada tanaman vegetatif alami. Contohnya apa? Pada genjer. Ya, kalian pernah makan genjer kan? Nah, genjer itu termasuk dengan stolon ya, vegetatif alami. Nah, stolon itu apa? Geragi ya. Geragi itu merupakan alat perbanyakkan vegetatif yang kebanyakan dikembangbiakan oleh tumbuhan ternak. Ya, jadi oleh tumbuhan lainnya gitu. Jadi eceng gondok itu bisa terdapat pada sungai ya. Selain itu juga pada teratai ya sama. Ya. Teratai, eceng gondok, kemudian teki-tekian ya. Teki-tekian itu seperti rerumputan ya. Jadi ditanam di sembarang tempat. Jadi bisa di tumbuhnya di inang ya, di inang tumbuhan lainnya. Paham? Jadi bisa tumbuh di mana saja, baik di sungai, baik di tanaman inang. Tanaman inang seperti misalnya kalian punya lihat tanaman seri ya. Tanaman seri tahu kan buah ceri. Di situ kadang suka ada tumbuhan yang menempel pada inangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan stolon. Begitu juga di sungai ya, terdapat pada teratai, eceng gondok, pegangan. Paham? Paham ya? Bu. Untuk umbi lapis itu contohnya pada apa? Pada bawang. Ya, bawang-bawangan. Ya. Jadi nanti vegetatif alami pada umbi lapis itu terjadi pada bawang nanti yang akan menghasilkan daun. Ya. Nah, daun yang suka kalian masak, ibu kalian mungkin masak apa? Daun bawang ya, yang akan menjadi tumbuhan umbi lapis itu daun bawang yang akan tumbuh menjadi daun bawang. Nah, kemudian umbi batang. Nah, umbi batang itu contohnya pada apa? Kentang. Apalagi? Singkong. Singkong. Ya, umbi-umbian. Beda ya, umbi lapis dan umbi batang. Contohnya yaitu tadi pada singkong, ubi, ya ubi jalar ya. Kemudian pada tunas, apa contohnya pada tunas? Kelapa. Nah, pada tunas kelapa ya, yang sering mungkin kalian lihat pada lambang pramuka ya. Ya. Kemudian pada tunas adventif, apa contohnya? Pada apa? Tunas adventif itu apa sih? Tunas adventif adalah tunas yang tidak terbentuk di lokasi seharusnya, nah, tanpa melalui proses perkawinan. Nah, misalnya pada tunas adventif ini terbentuk pada ujung batang dan ruas tumbuhan. Kalian contohnya ini pada tanaman cocor bebek, ya. Oke, paham ya? Contoh-contoh mengenai vegetatif alami. Lanjut ya. Contohnya yaitu selanjutnya vegetatif buatan. Tadi apa vegetatif buatan? Vegetatif
vegetatif atau buatan apa? Apa artinya? Vegetatif buatan itu alat perkembangbiakan ya yang dibuat oleh manusia ya, yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Beda dengan vegetatif, namanya juga alami ya, tentu beda alami dan buatan. Seperti kalian misalnya danau dan laut ya, kan misalnya kalau danau itu buatan manusia ya, kemudian kalau laut itu buatan Allah, maksudnya buatan alam gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu vegetatif buatan, contohnya pada stek. Nah, stek itu adalah pemotongan pada batang. Ya, nanti kalian akan praktikum ya mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya, macam-macamnya ya. Kita nanti untuk sistem perkembangbiakan 2 kali pertemuan ya, sebelum kita tugas melakukan praktikum. Nah, untuk stek itu sendiri, itu kalian pernah nggak di rumah kalian gitu, atau orang tua kalian, bapak kalian, atau kalian sendiri pun waktu SD pernah kan mempelajari menyetek, merunduk dan mencangkok ya? Ya, apalagi yang sering itu kita melakukan cangkokan ya. Cangkokan biasanya pada apa? Pada tumbuhan. Nah, misalnya ya yang umum biasanya kita lakukan. Nah, di dalam stek yaitu sebagai suatu perlakuan pemisahan, pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar atau batang, ya daun atau tunas-tunas ya, tunas seperti bisa menyetek tunas dari tunas papa, kemudian dari batang tapi yang sering kita lakukan itu pada batang ya untuk penyetekan. Tadi apa? Intinya penyetekan itu apa didefinisikan dengan apa? Apa? Stek tadi apa? Stek tadi apa? Ini apa? Ini lagi ngapain sih? Orang ini tuh lagi ngapain? Lagi menyetek itu lagi apa? Potong batang. Stek itu adalah memotong ya, memotong batang atau melakukan perlakuan pemisahan batang-batang ya agar membentuk akar-akar baru atau batang-batang baru. Seperti itu. Untuk menyetek itu terdapat pada apa aja tadi? Ayo. Untuk menyetek itu terdapat pada bagian apa aja? Pada apa? Pada batang. Pada apa lagi? Pada akar dan tunas ya. Paham ya? Untuk vegetatif buatan. Lanjutnya, untuk selanjutnya yaitu vegetatif buatan merunduk. Ya, bukan merunduk, kita bukan nunduk ini ya, bukan. Merunduk pada arti tanaman adalah apa? Salah satu teknik apa? Merunduk itu berarti apa? Kayak kemarin sekarang beda lagi. Coba ibu pengen nanya. Merunduk menurut kalian apa? Iya tidak. Gimana dong? Ini apa nih merunduk nih? Aduh. Merunduk apa tuh kalian? Yang kalian ketahui itu merunduk apa sih? Kalau kalian tunduk itu gimana? Membengkok ya. Nah, salah satu teknik memperbanyak ya tanaman dengan cara membengkokkan cabang ya, membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah ya, ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Jadi si tanaman ini ya, batang ini kemudian dibengkokkan. Nah, cabang-cabangnya itu dibengkokkan ke dalam cabang ya, atau ranting yang kecil itu tuh dibengkokkan ya, atau ranting ke dalam apa? Ke dalam permukaan tanah dan ditimbun lagi dengan tanah. Gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Untuk apa? Nah, dari cabang atau ranting ini yang telah dirundukkan
itu nanti akan tumbuh menjadi akar baru atau batang baru. Nah, kemudian sesudah itu, setelah akar itu menjadi cukup kuat ya, nah batang yang menghubungkan dengan tanaman induk ini biasa di ini, dia apa dipotong ya. Setelah diembun, kemudian nanti ini akan tumbuh akar baru atau batang baru ya. Kemudian nanti batang yang penghubung dengan tanaman induk ini dipotong gitu. Jadi tumbuhlah tanaman baru gitu. Ya, contohnya pada apa sih menunduk itu? Pohon apel, Hmm? pohon apel, jambu air. Ya, apel ya apel, kemudian stroberi ya jambu air dan apa? Daun melati, kemudian daun sirih ya. Kebanyakan daun sirih ya yang sering sekali digunakan karena ranting-ranting atau cabang-cabang daun sirih itu kecil ya, jadi bisa untuk dirundukan atau dalam teknik vegetatif buatan merunduknya karena oleh batang daun sirih tersebut yang nantinya yang sudah bercabang-cabang ya, yang sudah bercabang-cabang yang nantinya dirundukkan, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, kemudian nanti ini akan menimbulkan apa? Akar atau batang baru. Nah, nanti si akar atau batang baru ini kan penghubung penghubung cabang lainnya yang sudah ditimbun itu dipotong gitu. Jadi nanti akan membentuk daun sirih yang baru. Seperti itu ya. Nah, Paham, Bu? untuk mencangkok, nah kalian mungkin pernah lihat ya, atau tidak asing lagi ya untuk mencangkok tanaman ya. Nah, mencangkok tanaman itu apa sih gitu? Kenapa? Dengan cara apa gitu? Hah? Apa sih? Untuk apa? Nah, proses mencangkok ini ya merupakan cara penumbuhan akar pada tanaman, ya pada batang tanaman. Nah, kemudian biasanya mencangkok atau menumbuhkan akar ini dilakukan dengan cara menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Jadi dipotong ya batangnya. Nah, kemudian caranya itu bagaimana? Nah, pilih tanaman induk yang akan dicangkokkan. Kemudian pilih ini cabang-cabang atau batang yang tidak terlalu tua. Jadi yang muda ya, pilih cabang yang muda, batang cabang yang muda atau yang berbatang lurus ya, yang lurus, jangan yang bengkok. Kalau yang bengkok itu nanti bisa merundukkan ya. Jadi jatuhnya bukan mencangkok tapi merunduk ya. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu cabang atau ranting yang akan digunakan harus dikupas bagian kulitnya. Nah, setelah kita menggunakan batang yang lurus, kita juga harus dikupas apa kulitnya ya, cabang atau kulitnya. Nah, kemudian dibersihkan dahulu ya sebelum mencangkok. Nah, kemudian setelah itu ditutup bagian tersebut dengan menggunakan plastik ya. Setelah kita memotong batang tersebut ya, atau mengikis batang tersebut, kita tutup menggunakan plastik gitu. Nah, kemudian ada yang masuk dulu. Nah, setelah itu tutup bagian tersebut dengan menggunakan plastik yang sudah dilubungi itu yang sudah diikat dengan serabut kelapa ya, yang telah ditutup oleh serabut kelapa. Nah, kemudian nanti setelah itu disirami ya, sirami tanaman tersebut dengan rutin atau teratur. Dan buat apa? Buat tanah menjadi semakin subur dan biar ditambah dengan pupuk juga ya. Nah, kemudian nanti setelah itu tunggu sampai beberapa bulan, yang maksimal tuh 3 bulan ya. Nah, setelah itu akar tersebut akan tumbuh berwarna coklat dan keluar dari pembungkusannya ya. Artinya apa? Artinya cangkokan itu sudah bisa dipotong dan disemai. Sudah bisa dipotong dan dipindahkan di tempat yang lain. Misalnya dipindahkan di pakai apa sih namanya polybag gitu ya. Jadi setelah dicangkok ini, setelah tumbuh ya, tumbuh batangnya, kemudian dipotong dan dipindahkan gitu. Paham?
ini dari proses batang ya, bukan dari akarnya sendiri. Akar oleh mangga tersebutnya. Apa aja sih yang boleh dicangkok? Tanaman apa aja selain mangga? Alpukat, Alpukat. Terus yang pohonnya yang besar-besar ya. Rambutan ya. tahu, Nangka. Ya, nangka itu bisa untuk dicangkok ya. Jadi kalau sebelum mencangkok kalian harus apa? Harus dilihat dulu nih batangnya yang jangan terlalu tua ya, yang muda. Ya, kemudian nanti dibungkus memakai apa serabut kelapa Sabut kelapa. agar menumbuhkan si batang tersebut ya, agar lebih cepat proses penumbuhannya. Tuh. Nah, setelah itu kalian potong. Nah, sudah jadi, kalian nanti pindahkan ke polybag. Ya. Tahu ya polybag yang ini, yang tanaman pot atau bisa ke tanaman potnya langsung juga bisa. Dengan catatan harus dilubangi ya, dilubangi bolong-bolongnya di bawah-bawahnya gitu agar apa? Kenapa harus dilubangi? Agar terdapat sirkulasi udara ya. Selanjutnya yaitu tadi kan kita sudah belajar ya mengenai vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tadi vegetatif alami itu apa aja sih, Nak? Apa tuh artinya? Artinya dulu apa artinya vegetatif alami? Halo, apa? Ayo Ajis, apa vegetatif alami? proses yang tidak Terdapat dojong pada akar Artetika, Bu. Ya, kalau vegetatif alami itu alat perkembangbiakan yang tidak tercampur tangan oleh manusia. Ya, kebalikannya vegetatif buatan yaitu alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang sudah tercampur tangan manusia. Itu contohnya apa aja tadi sih untuk vegetatif alami? Umbi lapis. Umbi lapis, kemudian apa? di batang Ya, umbi batang. Terus umbi batang ada apa? Pada umbi batang pada sih? Oh, ya paham ya. Nah, sebelum pelajari vegetatif, perkembangan vegetatif, kita lanjut kegiatan generatif ya, di mana perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara si gamet jantan dan gamet betina. Nah, di dalam mekanisme pembuahan ganda pada angiosperme. Kita lihat ya. Nah, di sini terbentuk apa? Kelopak bunga ya. Nah, di mana yang terdapat pada apa ini? Kepala sari. Ya, apa bagian-bagian bunga? Kepala sari, ya, kemudian polen ya, saluran polen itu yang menghubungkan ya antara kepala sari dan kepala putik ya. Kemudian terdapat pada bakal buah. Nah, bakal buah nanti di dalamnya yaitu terdapat bakal biji. Ya. Nah, di mana pada angiosperme mengalami pembuahan ganda ya, pembuahan ganda yang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu pada peleburan inti generatif 1 ya, fertilisasi ya. Nah, kemudian dengan ovum ya melalui sel telur ya, dan membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga nih ya, atau daging buah, kemudian membentuk endosperm ya, atau cadangan makanan. Dan nanti kemudian si cadangan makanan ini akan membentuk cambah. Nah, cambah ini nanti akan membentuk tumbuhan baru ya, atau bunga baru. Paham?
ya. Nah, selanjutnya yaitu pada perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme. Ya, pada tumbuhan gimnosperme memiliki alat reproduksi berupa strobilus jantan, ya, menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Nah, reproduksi pada gimnosperme diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, serbuk sari, nanti kalian ini ya langsung absen aja di ini. Di link yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Yang sudah mengikuti saja. Nah, kemudian reproduksi pada gimnosperme diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora ya. Bakal biji itu megaspora. Nah, terdapat struktur ruang biji yang dimaksud dengan mikrofil dan kantong serbuk sari yang menjadi sebagai organ reproduksi. Nah, contohnya pada strobilus apa? Strobilus itu kalian pernah lihat ya pada pinus. Ya, itu tuh bukan biji ya. Ini strobilus yang ada apa? Seperti biji ya. Seperti biji salak bentuknya, tapi bukan biji salak ya. Mungkin mirip, tapi itu lebih panjang ya. Tapi itu bukan buah ya, melainkan strobilus. Nah, strobilus itu apa sih? Nah, strobilus itu alat reproduksi ya, alat reproduksi pada tanaman gimnosperme. Contohnya pada tanaman apa tadi? Pinus ya, atau Pinus mercusii nama latinnya. Kemudian pada tanaman apa lagi? Pakis saji atau cicas rumpi. Ya. Nah, nanti kalian atau apa mungkin pernah lihat nih pada strobilus ini pada apa ini bukan biji atau buah ya, tapi alat reproduksi. Nah, kenapa kok bisa ini timbul? Nah, karena dengan penyerbukan bantuan angin. Nah, kemudian serbuk sari ini dilengkapi ya, kalau di dalam tanaman tumbuhan pinus atau tanaman pakis saji, ini yang dimaksud dengan serbuk sari ya, strobilus itu. Nah, dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Nah, jadi ada strobilus jantan yang berbentuk lebih panjang dan lonjong ya dibandingkan strobilus betina ya. Nah, kemudian pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur ruang biji ya yang dimaksud dengan mikrofil dan kantong serbuk sari ya yang di dalamnya yang menggantikan fungsi bunga sebagai organ reproduksi yang akan menjadi bakal buah. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Ya, jadi pergiliran keturunan. Nah, di dalam metagenesis terdapat fase vegetatif atau fase sporopit. Sporopit itu ini kantong spora. Ya, pada lumut kalian mungkin pernah lihat ya lumut gitu yang di apa batu ya yang tempat lembab, kemudian pada selain batu juga terdapat pada pohon-pohonan ya. Nah, untuk fase vegetatif yaitu fase sporopit. Sporopit itu yang di ujung ya, yang dimaksud dengan kantong spora. Nah, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Itu sedangkan fase generatif yang dimaksud dengan fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet ya. Menghasilkan reproduksi gametofit. Nah, nanti di sini ada tanaman paku. Ya, tanaman paku ini nantinya akan ada, mungkin kalian nanti lihat ya pada mungkin ada tanaman paku di batuan ya. Kalian lihat di balik. Nah, di situ kan suka ada titik-titik hitam ya. Bukan titik-titik hitam atau biji-biji hitam ya. Ketika kalian mungkin dengan tidak sengaja atau mungkin kalian pernah lah ya mengambil tumbuh-tumbuhan paku-pakuan itu bukan dinamakan bukan rumput ya, tapi tumbuhan paku. Nah, berbentuk ini sepertinya. Seperti ini berbentuknya dan nanti ketika kalian dibalik tumbuhan paku tersebut terdapat biji-biji kecil berwarna coklat. Nah, inilah yang dimaksud dengan spora atau dimaksud dengan sporopit ya, tempat apa tadi? Tempat tumbuhan yang menghasilkan spora itu.
Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Kita Ada. bentar lagi ya. Mungkin kalau tidak keburu waktunya kita bisa lanjut minggu depan ya. Kalian kita melanjuti untuk tumbuhan atau reproduksi hewan ya. Ini ya. Untuk metagenesis tumbuhan gimnosperme. Nah, ini yang dimaksud dengan spora ya. Spora pada apa? Strobilus. Strobilus pada pinus ya. Kalian mungkin pernah ya lihat tanaman pinus ya yang ada bijinya. Kalian mungkin itu Pernah. ya, itu mungkin kalian dulu menyangka apa? Biji ya atau tumbuhan itu sendiri ya. Tapi ini bukan biji. Tapi apa? Strobilus. Nah, di dalam pinus terdapat Strobilus jantan dan Strobilus betina. Mungkin Ibu tidak akan menjelaskan secara detail ya karena ini kalian hanya dasarnya saja ya. Yang mungkin nanti lebih mendalami lagi mengenai kingdom Plantae di kelas 10. Ya. Nah, di dalam generasi metagenesis tumbuhan ya ini yang dinamakan dengan pohon pinus sporopit. Nah, berkromosom diploid atau 2N. Ya, yang sudah dewasa. Kemudian membentuk Strobilus jantan dan Strobilus betina. Di dalam Strobilus jantan ini memiliki sporopit ya, yang warna coklat ini. Nah, kemudian untuk apa? Untuk membentuk Strobilus jantan dan Strobilus betina. Nah, Strobilus jantan memiliki sporopit berupa daun-daun kecil yang mungkin nanti ya kalian bisa lihat ya di gambar atau di Google gambar ya kalau tidak ada pohon pinus ya. Kalau tidak ada pohon pinus ya mungkin kalian nanti akan melihat di gambar-gambar di Google ya. Nah, kemudian Strobilus jantan ini memiliki sporopit ya berupa daun kecil yang mengandung ratusan mikrosporongia. Nah, sel-sel di dalam mikrosporongia ini membelah secara meiosis. Nah, kemudian menghasilkan gamet jantan. Ya, yang berupa apa? Gamet jantan itu berupa serbuk sari ya, yang haploid. Nah, kemudian Strobilus betina ini memiliki sporopit berbentuk sisik. Ya, yang berbentuk sisik nih, seperti guratan-guratan yang berwarna coklat. Ya, kemudian setiap sisik ini memiliki dua bakal biji. Ya mungkin di dalamnya itu ada seperti warna coklat itu kecil-kecil warna coklat bijinya ya, biji dari Strobilus betina. Nah, kemudian masing-masing bakal biji tersebut memiliki megasporangium atau nukleus ya, nucleus ya, yang apa fungsinya yang terlindungi oleh lapisan integumen ya, lapisan kulit ya dengan lubang mikrofil. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembukaan terjadi jika serbuk sari ini jatuh pada Strobilus betina ya. Kalau serbuk sari tadi apa? Strobilus jantan ya. Kemudian ketika terhisap masuknya ke dalam bakal biji melalui mikrofil ya, ini pada Strobilus betina ya, mikrofil. Nah, namun proses pembuatan ovum. Nah, sel sperma baru akan terjadi sekitar setahun setelah terjadinya penyerbukan. Nah, kemudian di dalam Strobilus betina ini terjadi pembelahan meiosis atau yang dimaksud dengan sel induk 2N, ya, megaspora yang terdapat di sel haploid. Sel haploid itu N, ya. Kemudian namun hanya satu sel aja yang hidup dan tumbuh menjadi megaspora. Nah, 3 sel lainnya mengalami reduksi dan akan mati. Kemudian, megaspora ini membelah secara mitosis berulang kali dan tumbuhlah menjadi jaringan gametopit betina. Gitu ya. Kemudian, jaringan gametopit betina ini akan membentuk sporangium ya, archegonium. Archegonium yang masing-masingnya itu memiliki satu ovum atau sel telur. Zigot 2N. Nah, kemudian di dalam bulu serbuk sari ini terdapat satu sel generatif ya yang membelah menjadi 2. Ya, apa itu yang dimaksud dengan sel steril dan spermatogenen? Ya. Kemudian sel spermatogenen ini membelah menjadi 2 sel spermatozoid ya, 2 sel spermatozoid.
dan satu sel telur. Lalu kemudian sel spermatozoid ini membelah dan menjadi dua sel spermatozoid yang berbeda ukuran, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian saat mencapai ovum ya, atau sel telur ini, nanti sel spermatozoid ini akan mati. Nah, sedangkan sel spermatozoid yang besar ini akan membuahi sel telur sehingga membentuk zigot 2N ya. Nah, kemudian zigot 2N ini akan tumbuh menjadi embrio. Nah, akan tumbuh menjadi embrio 2N ya. 2N, kalau 2N itu diploid dan kalau haploid itu N ya. Nah, kemudian embrio ini mendapatkan makanan dari jaringan gametofit. Nah, embrio ini merupakan cadangan makanan dikelilingi oleh selaput biji yang berasal dari integumen sporopit induk. Integumen itu kulit ya, yang berasal dari kulit induk. Itu. Nah, kita telah mempelajari mengenai generatif ya, vegetatif dan generatif sampai gametofit. Ya, metagenesis gametofit. Nah, sekarang nanti kalian pelajari lagi ya. Sekarang mumpung waktunya udah mau habis ya, sampai jam 11.45 ya. Nanti Ibu akan lanjutkan ya untuk metagenesis tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut. Ya, tadi udah sampai paku ya. Tumbuhan paku kalian tahu ya, yang sering hinggap di dinding. Ya, di dinding dan di batu-batuan. Nah, nanti Ibu akan mempelajari membahas macam-macam lumut itu sendiri, ada lumut apa aja ya. Mungkin waktunya tidak cukup ya, Ibu lanjut aja untuk pelajaran selanjutnya ya. Kita belajar mengenai metagenesis pada tumbuhan lumut ya. Oke. Dan pada sistem reproduksi hewan. Ya, jadi 2 kali pertemuan ya sebelum kita tugasnya. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Mengenai sampai apa tadi? Ada, Bu. Ya, sampai tumbuhan metagenesis lumut dan tumbuhan paku ya. Tapi kita hanya mempelajari gimnospermnya dulu ya, dari metagenesis gimnospermnya untuk Ya, Bu. lumut nanti kita akan dipelajari hari selanjutnya atau minggu depan. Oke, nanti PPT-nya Ibu kirimkan di rumah. Kalian nanti pelajari lagi ya. Nanti mungkin kita akan mengadakan praktikum ya. Dan tugasnya setelah pembelajaran ini selesai ya. Setelah materi ini habis. Oke, tidak ada yang tanyakan ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang tanyakan? Bu. Ada ya. Tidak, Bu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya di link ya. Di link absen. Oke, Bu. Iya, Bu. Belajar lagi di rumah. Silakan keluar dari live. Dari Zoom. Pamit ya.